Bulungan, suku rimba terakhir di Pulau Kalimantan yang masih aktif berburu dan meramu di dalam hutan. Suku Punan Batu ternyata punya banyak keunikan. Berdasarkan hasil uji genetik, DNA suku ini ternyata lebih tua dari nenek moyang orang Indonesia. Fakta itu semakin kuat dengan bahasa kuno yang masih mereka gunakan saat ritual. Suku pemburu dan peramu yang masih aktif kemungkinan besar hanya mitos. Kebanyakan para peneliti juga sependapat dengan itu. Sampai kemudian sebuah penelitian genetik dengan mengambil sampel deoksiribonukleik acid atau DNA suku Dayak dari berbagai provinsi di Pulau Kalimantan menemukan hal unik. Beberapa tahun silam, peneliti dikagetkan dengan temuan DNA yang dianggap cukup tua, bahkan lebih tua dari nenek moyang suku-suku yang ada di Indonesia. DNA tersebut tidak ada perbauran atau pencampuran sama sekali. Temuan tersebut menimbulkan banyak tanya. Bagaimana mungkin ada komunitas masyarakat yang tidak berinteraksi, berasimilasi dan pertukaran budaya sejak ribuan tahun silam? Bagaimana pola hidupnya? Seberapa eksklusif ruang hidupnya? Sampailah para peneliti pada sebuah komunitas suku rimba yakni suku Punan Batu di Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Lokasinya berada di bentang alam Kares yang membentang dari Kalimantan Timur hingga Kalimantan Utara. Peneliti akhirnya mematahkan mitos dan menemukan komunitas masyarakat yang masih aktif berburu dan meramu makanan, seperti nenek moyang kita dahulu. Kami menyaksikan suatu komunitas yang memang masih menjalani gaya hidup nenek moyang hingga saat ini. Berburu, meramu, berpindah-pindah dan tinggal di bawah liang atau ceruk, kata Pradipta Jati Kusuma, peneliti dari Mohtar Riyadi Institute. Berdasarkan hasil uji genetik, ada sejarah bauran genetik yang berbeda antara suku Punan Batu dengan komunitas masyarakat lainnya di Pulau Kalimantan. Suku ini memiliki sumber genetik dari sebelum Austronesia. Sementara suku-suku yang ada di Indonesia merupakan turunan dari nenek moyang Austronesia. Perpisahan genetik antara Austronesia dengan suku Punan itu sudah sangat tua. Para peneliti kemudian menyimpulkan suku Punan Batu memiliki sejarah bauran genetik yang berbeda dan lebih tua dibandingkan masyarakat Indonesia lainnya. Mereka juga memiliki bahasa yang unik terkait bahasa komunikasi di dalam hutan, yaitu istilahnya belahik atau bahasa ranting. Mereka berkomunikasi dengan ranting tersebut sebagai perilaku prososial. Suku ini merupakan suku pemburu dan peramu aktif terakhir yang ada di Pulau Kalimantan. Mereka sangat bergantung dengan sumber makanan dari dalam hutan. Pola hidup seperti ini yang membatasi suku Punan Batu berinteraksi dengan dunia luar. Ketergantungan dengan hutan sangat mutlak. Setiap hari, setiap komunitas yang terdiri dari 1 hingga 5 kepala keluarga akan masuk ke dalam hutan mencari makanan. Mereka berburu hewan atau mencari umbi-umbian. Apapun tanaman yang bisa dimakan akan mereka kumpulkan untuk menjadi sumber karbohidrat. Suku Punan Batu juga hidup secara nomaden, berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya di dalam hutan untuk menemukan sumber makanan terdekat. Saat ini hanya sekitar 100 orang atau 36 kepala keluarga yang tersisa dengan pola hidup seperti ini. Mereka menyebar di sebuah hutan di kawasan Kares di sekitar Gunung Benau dan Sungai Sajau. Sementara suku Punan Batu lainnya sudah ada yang bermigrasi, meninggalkan pola hidup berburu dan meramu. Maka untuk mengidentifikasi suku pemburu peramu aktif terakhir di Pulau Kalimantan ini, para peneliti menamakan komunitas ini dengan sebutan suku Punan Batu Benau Sajau. Karena nomaden, mereka akan membangun pondok-pondok kecil di tengah hutan, di bawah rindangnya pepohonan. Pondok ini disebut lapo. Setiap keluarga akan membangun pondok yang beralaskan batang pohon dan beratapkan dedaunan. Satu pondok untuk satu keluarga. Ukuran pondok tergantung jumlah anggota keluarga. Soal kenyamanan, mereka sangat nyaman tinggal di sini. Dinas sosial setempat pernah mencoba membangunkan perumahan untuk mereka namun ditinggalkan. Alasannya sederhana, jauh dari hutan dan sumber makanan. Maka suku Punan Batu ini membuktikan kepada kita bahwa ukuran kenyamanan setiap manusia itu berbeda-beda. Bagi mereka, tinggal di hutan adalah surga sesungguhnya. Terkait bagaimana aktivitas fisik mereka yang sangat luar biasa besar menurut saya. Karena mereka pada saat mencari ubi atau berburu pun mereka bergerak, saya amati ya, mereka bergerak dari jam 8 pagi setelah sarapan seadanya, mereka makan ubi tadi sebagai sarapan. Terus mereka bertebaran di dalam hutan untuk mencari sumber makanan.
Dan kembali di sore hari pukul 4 pukul 5 sore, kata Pradipta yang meneliti suku ini sejak tahun 2018. Kawasan Benau Sajau masih berupa rimba yang merupakan hutan hujan tropis Kalimantan. Kawasan ini juga merupakan bentang kares yang memiliki banyak liang atau gua kares. Pada musim tertentu, sebagian komunitas Punan Batu akan tinggal di dalam liang. Misalnya pada musim panen sarang burung walet, meski masih bergantung pada hutan, suku ini juga menjalankan metode barter. Hasil hutan seperti sarang burung walet dan madu hutan akan ditukar dengan kebutuhan pokok. Di dalam gua, suku Punan Batu tetap membangun pondokan tapi tanpa atap. Untuk anak-anak ditambah dedaunan agar lebih nyaman. Secara umum ada 3 lokasi utama suku ini tinggal, yakni di hutan tepi sungai, di tengah hutan belantara, dan liang kares. Mereka akan berpindah setiap 2 pekan. Perpindahan lokasi tergantung 2 hal. Pertama, sumber makanan terdekat. Kedua, kenyamanan. Jadi jika dirasa di sebuah tempat mulai panas dan tidak sejuk, suku ini juga akan pindah ke tempat yang lebih nyaman. Itu memang kesenangan turun-temurun kami. Karena di hutan senangnya ada dinginnya, makannya juga kami bisa carinya. Jadi itulah kami tidak bisa tinggal di sini, kami bisa cari sendiri tanpa kita pakai usaha yang berlebih. Di hutan semuanya jadi lebih mudah, kata Kepala Adat Punan Batu.